Mama Grace ini ternyata sering keluar malam-malam sendiri. Terus dia tiba-tiba berdiri di depan rumah, menghadap ke arah langit, terus tangan kanan dan kirinya itu kebuka kayak mau menerima sesuatu. Nah, di antara orang-orang yang digiring oleh polisi itu ada Mama Grace, ibunya Evan itu ikut ditangkap. Dan polisi di situ menemukan narkoba yang disembunyikan di atas plafon rumahnya. Dan orang-orang juga bilang bahwa Evan dan Mama Grace ini itu bukan cuma pemakai narkoba, mereka juga jualan narkoba, dan mereka katanya juga punya hubungan terlarang, hubungan ibu dan anak kandung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Gembara Sunyi dimanapun teman-teman berada. Pada kesempatan kali ini kami akan membagikan cerita yang dikirim oleh Sobat Gembara yang bernama Dion yang asalnya dari salah satu daerah di Indonesia. Sebelum kita masuk ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Gembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Gembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, teman-teman sekalian, sebelum kita masuk ke ceritanya, kami sekedar mengingatkan bahwa tujuan kami untuk menceritakan cerita ini bukan untuk kembali membuka aib seseorang, atau bahkan berniat untuk membuka aib sebuah daerah. Nah, tujuan kami ini supaya kita semua bisa mengambil hikmah dari kisah ini. Dan sebenarnya kisah ini cukup berat untuk diceritakan karena cerita ini nantinya akan menceritakan tentang narkoba. Kita juga di situ akan cerita tentang pelaku ritual yang menyimpang, bahkan sampai perbuatan yang tidak pantas lah yang dilakukan oleh seorang ibu dan anak kandungnya. Jadi untuk nama tempat dan sebagian orang ini akan kami samarkan untuk tujuan privasi. Dan tujuan cerita ini supaya kita semua bisa belajar bahwa godaan dunia gelap itu nyata dan bisa menghancurkan siapapun juga. Jadi cerita ini teman-teman dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Dion. Dan pada saat membagikan kisah ini, usia Mas Dion saat ini 45 tahun. Tapi meskipun kisah ini sudah puluhan tahun yang lalu kejadiannya, tapi Mas Dion ini masih ingat betul setiap detail kejadian. Jadi ceritanya dulu Dion ini lahir dan besar di sebuah kampung yang kalau orang-orang sekitar itu nyebutnya kampung narkoba. Kampung ini bisa dibilang sebuah tempat yang kalau malam hari itu selalu terdengar suara musik yang kenceng banget dari sound system itu. Dan orang-orang mabuk ini di mana-mana. Dan kebisingan suara orang-orang yang berjudi juga rame juga di sana. Dan di kampung itu selalu tercium aroma minuman beralkohol di setiap sudut kampung. Jadi masa kecil Dion waktu itu benar-benar dijaga ketat oleh orang tuanya. Orang tua Dion ini takut kalau Dion akan terjerumus ke dunia hitam itu. Dan diakui oleh orang tuanya Dion waktu itu memang rumah yang mereka tempati ini sebenarnya adalah rumah warisan. Dan menurut papanya Dion, dulu kampung itu nggak seperti itu. Entah gimana awal mulanya, tapi seingat papanya Dion, dulu ada beberapa keluarga pendatang. Jadi keluarga ini asalnya itu dari daerah lain, kemudian mereka ini menempati salah satu rumah di sana. Awalnya cuma ngontrak. Terus kemudian dia membeli rumah itu,
Dan nggak sampai 2 tahun, wilayah itu dihuni oleh orang-orang yang rata-rata semuanya ini doyan mabuk. Dan umumnya juga berasal dari keluarga yang pertama tadi. Lama-lama satu persatu warga asli ini memilih untuk menjual rumah mereka dan mereka memilih untuk pindah rumah. Jadi pada akhirnya kampung ini itu dihuni oleh mayoritas orang yang rata-rata memang suka itu judi, suka narkoba dan suka mabuk. Jadi setiap hari situasi di kampung itu selalu ada saja kejadian yang membuat miris. Dan di kampung ini ada rumah yang khusus dipakai untuk sabung ayam dan juga judi kartu. Jadi arena sabung ayam ini itu benar-benar ada di dalam rumah. Dan kalau tiap malam itu sering banget ada orang mabuk yang sampai teriak-teriak di jalan. Dion masih ingat betul ketika malam hari dia nggak pernah bisa tidur nyenyak. Bahkan keluarga Dion sendiri ini sering jadi korban. Pernah beberapa kali mereka ngelihat ketika mereka pagi hari itu buka pintu itu di depan rumah ini banyak sekali muntahan orang mabuk. Dion dan keluarga juga sering banget kehilangan barang-barang mereka. Misalnya sepatu yang mereka letakkan di teras itu hilang. Dan ayam peliharaan ayahnya itu juga pernah hilang. Dan ini kayak sudah menjadi pemandangan biasa di kampung itu. Nah, karena lingkungan yang keras inilah orang tua Dion memutuskan untuk menyekolahkan Dion ini agak jauh dari kampung, terutama pas Dion itu masuk SD. Dan nggak tanggung-tanggung, dari SD kelas 1 sampai kelas 3, Dion ini setiap hari harus berangkat lebih pagi demi sekolah di luar wilayah itu. Dan mamanya ini selalu berpesan, pokoknya mama nggak ikhlas kamu bergaul sama anak-anak sini, supaya kamu itu nggak ketularan nakal. Nah, Dion sendiri mengakui dia memang tetap bergaul dengan tetangga-tetangga yang ada di sana. Adalah anak-anak yang seumurannya waktu itu. Dan waktu itu Dion masih punya beberapa teman sebaya di kampung juga. Tapi orang tuanya ini selalu mewanti-wanti. Kamu nggak apa-apa mas, kamu main boleh. Tapi nggak boleh lama-lama dan nggak usah ikut-ikutan apa yang mereka lakukan. Dan di antara teman-teman Dion ini ada seseorang yang paling diingat oleh Dion. Namanya Evan. Evan ini usianya sekitar 3 tahun lebih tua dari Dion. Dan Evan ini tinggalnya cuma berdua dengan ibunya, yang ibunya ini biasa oleh warga itu dipanggil dengan panggilan Mama Grace. Sedangkan ayahnya Evan waktu itu sedang mendekam di penjara dengan hukuman sekitar 12 tahun. Nah, ketika hal ini terjadi atau cerita ini terjadi, hukumannya itu baru berjalan 5 tahun. Jadi bisa dibayangkan di situ ada seorang ibu muda tinggal sendirian, suaminya ada di penjara dan harus ngurus anak remaja di tengah lingkungan yang penuh narkoba. Suatu sore, pada waktu Dion ini masih kelas 3 SD, kampungnya itu tiba-tiba rame. Jadi terdengar suara sirine polisi, kenceng banget, nggak lama ada teriakan polisi. Diam di tempat, diam. Pokoknya suasana waktu itu ricuh, dan hal inilah yang membuat Dion itu trauma. Sampai sekarang dia trauma. Kalau mendengar teriakan-teriakan itu dia trauma. Nah, waktu itu polisi langsung menggerebek beberapa rumah yang dicurigai jadi tempat judi dan juga transaksi narkoba. Salah satunya ini ternyata adalah rumahnya Mama Grace dan juga Evan itu. Dion yang waktu itu lagi main di halaman ini langsung dibawa masuk ke dalam rumah oleh ibunya. Jadi dia dari balik jendela itu dia ngelihat ada pemandangan yang nggak bakalan dia lupa sampai hari ini. Yang digiring oleh polisi itu, ini adalah orang-orang yang selama ini dikenal Dion dan juga dikenal orang tuanya. Ini orang-orang yang sebenarnya biasa-biasa saja, tampilannya juga biasa, bahkan bisa dibilang mereka ini ramah sehari-harinya. Dan waktu itu, ketika mereka digelandang oleh polisi dengan tangan yang diborgol, inilah yang membuat Dion dan orang tuanya kaget. Ternyata mereka-mereka ini, selama mereka tinggal di sana, mereka itu ternyata terlibat penjualan narkoba. Tapi tampilannya mereka ini baik-baik saja dan ramah-ramah semua orangnya. Nah, di antara orang-orang yang digiring oleh polisi itu ada Mama Grace, ibunya Evan itu ikut ditangkap. Dan polisi di situ menemukan narkoba yang disembunyikan di atas plafon rumahnya. Kalau jenis narkobanya Dion sendiri nggak tahu itu apa. Yang dia ingat cuma raut wajah Evan yang pucat banget ketika ngelihat ibunya ini di bawah. Dan pada akhirnya selama hampir 20 hari Mama Grace ini ditahan di kantor polisi. Dan nggak tahu gimana ceritanya, pokoknya setelah 20 hari ditahan itu, pihak kepolisian ini akhirnya melepaskan Mama Grace. Dan Mama Grace itu pulang katanya ada yang nebus dia. Dan Mama Grace akhirnya bebas. Nah, setelah keluar, Mama Grace ini terlihat seperti berubah. Dia langsung berubah. Pokoknya berubah banget. Cara berpakaiannya pun juga lebih sopan. Dan saat itu, dia mulai buka usaha barunya.
Jadi Mama Grace ini jualan kue kering dan juga baju anak-anak. Tokonya ya di rumahnya itu. Tapi memang pada dasarnya Mama Grace ini katanya memang punya basic pembuat kue. Jadi kue buatan Mama Grace itu memang enak dan selalu terjual laris. Dan Dion ini juga sering banget makan kue kering buatan Mama Grace karena ibunya dia juga sering beli. Tapi berjalannya waktu, ini tiba-tiba ada gosip yang menyebar. Terutama orang-orang dewasa di kampung itu selalu punya gosip baru. Di antara mereka ini ada yang bilang, kalau jualan Mama Grace, jualan kue kering dan juga baju anak-anak itu katanya cuma kedok. Karena katanya diam-diam, Mama Grace ini ternyata masih main di bisnis lamanya, yaitu jual narkoba. Nah, Dion yang waktu itu masih kelas 3 SD, dia cuma bisa mendengar selentingan kabar dan belum paham artinya. Waktu itu dia juga belum ngerti kenapa kok setiap malam sering kelihatan lampu rumah di rumah Mama Grace itu nyala sampai larut malam. Dan kadang dia juga sering mendengar suaranya Mama Grace ini kayak ngomong-ngomong sendiri, kayak teriak-teriak sendiri lah. Padahal di rumah itu hanya tinggal Mama Grace dan Evan. Jadi singkatnya setelah Mama Grace ini bebas, suasana di kampung itu sempat adem ayem, tapi cuma sebentar. Orang-orang mikirnya ya Mama Grace ini pasti kapok lah. Apalagi dengan pembuktian Mama Grace dia jualan kue kering dan juga baju anak-anak. Nah, setiap sore terlihat orang itu datang silih berganti ke rumah Mama Grace ya untuk beli kue, dan juga kadang ada orang yang pesan sampai banyak dan ngambil pesanan itu di rumah Mama Grace. Bahkan beberapa ibu-ibu yang dulunya suka menggosip dan Mama Grace itu jadi langganan gosipnya, mereka mengakui juga kalau kue buatan Mama Grace ini memang enak dan terkenal murah. Jadi dari luar, semua itu terlihat biasa saja, tapi orang-orang yang sudah lama tinggal di situ, mereka mulai ngerasa ada yang janggal dengan perilaku Mama Grace akhir-akhir ini. Jadi setiap malam, lampu di rumah Mama Grace itu nyala terus. Pokoknya sampai sekitar jam 1 itu nyala terus. Dan ini hal yang nggak biasa. Kadang-kadang tetangga ini juga mendengar ada suara langkah kaki yang bolak-balik kayak berlarian. Dan pintu rumah depan Mama Grace itu yang kebuka. Buka tutup kayak ada yang mainin. Terus ada juga suara bisik-bisik kayak orang ngobrol di rumah Mama Grace. Anehnya, setiap kali dicek dari luar, rumah itu kelihatan sepi. Dion waktu itu karena masih kecil, jadi dia cuma mendengar cerita dari orang tuanya. Tapi ada satu hal yang Dion ini pernah lihat sendiri. Jadi malam-malam, pas Dion ini baru pulang dari beli jajan di warung, karena dia selalu melewati rumah Mama Grace itu, dia sempat ngelihat Mama Grace ini lagi berdiri di teras rumah. Jadi di situ Mama Grace ini berdiri, dia berdiri tegap, terus tatapan matanya itu kosong, pandangannya ini lurus ke langit, jadi kayak mendongak. Bibirnya itu bergerak-gerak pelan, kayak orang yang lagi ngobrol sama seseorang tapi nggak kelihatan. Dion sempat mikir bahwa Mama Grace ini ngapain kok ngadep ke atas sambil komat kamit. Dion akhirnya sempat cerita ke mamanya soal ini, tapi mamanya Dion bilang mungkin Mama Grace itu lagi berdoa, nak. Nah, kita kan nggak tahu agamanya Mama Grace itu apa. Ya mungkin dia punya kepercayaan seperti itu. Nah, hari-hari pun berlalu, Dion pun akhirnya harus pindah rumah. Waktu itu dia naik ke kelas 4, orang tuanya ini dapat rezeki besar dan mereka pun bisa pindah ke lingkungan yang jauh lebih aman. Pokoknya kampungnya ini jauh lah dari kampung narkoba itu. Jadi Dion ini mau nggak mau yang ngikut orang tuanya. Tapi kenangan akan kampung lamanya ini nggak pernah hilang dari diri Dion. Jadi meskipun Dion ini sudah nggak tinggal di kampung narkoba itu, tapi dia masih sering ngelihat kampung halamannya itu. Nah, kebetulan ketika Dion SMP, dia ini punya band. Dan kala itu memang nggak banyak lah, studio musik itu nggak banyak. Tapi ada satu studio musik yang kondisinya cukup lumayan. Lokasinya kebetulan ada di depan jalan raya, dekat kampung narkoba ini. Jadi kalau digambarkan, misalnya ini adalah kampung narkoba, di ujung kampung itu ada jalan raya. Nah, disitulah studio musiknya. Dan inilah yang membuat Dion itu masih sering berkunjung ke kampung halamannya, mau nggak mau. Nah, pas SMP inilah Dion mulai suka ngeband dan dia punya band bareng teman-temannya. Mereka latihannya itu seminggu 2 kali. Dan kalau misalnya mereka mau ikut festival band, latihan itu bisa sampai 4 kali seminggu di studio itu. Jadi studio tempat latihan ini persis ada di depan kampung lamanya Dion. Dan setiap kali lewat kampung itu, dia masih bisa ngintip suasana di kampungnya. Sampai suatu malam, Dion dan teman-temannya ini lagi latihan, karena mereka persiapan untuk festival band. Jam waktu itu sudah hampir jam 8 malam.
tiba-tiba dari arah kampung narkoba ini itu terdengar lagi suara rame-rame. Ada suara gaduh, orang-orang teriak-teriak di sana. Nah, pemilik studio yang namanya Mas Arman ini, dia langsung nutup pintu. Tapi dia tetap penasaran. Mereka dan teman-temannya penasaran. Mereka langsung keluar dari studio itu, ngintip dari pagar, dan ternyata polisi ini lagi ada di sana dan mereka lagi menggerebek kampung itu sekali lagi. Nah, waktu itu sekali lagi Dion itu gemetaran. Dia langsung keinget lagi kejadian yang dulu menimpa kampung ini ketika dia masih SD. Dan itu rasanya trauma banget. Dia kayak nggak bisa ngelihat kejadian-kejadian seperti itu, apalagi mendengar suara polisi yang teriak-teriak, diam di tempat, diam di tempat. Apalagi ada tembakan waktu itu. Rasanya ketika ngelihat situasi ini, badan Dion itu gemetaran. Dan gak lama Dion kaget, di antara kerumunan polisi dan warga itu, Dion ngelihat di situ ada Mama Grace dan Evan, ini benar-benar ditangkap polisi. Dua-duanya itu digelandang polisi, tangan mereka diikat. Evan itu kondisinya kurus banget waktu itu, matanya juga sayu. Dan terakhir kali Dion ini ngelihat Evan, ya kelas 3 SD kemungkinan. Selanjutnya jarang banget Dion ngelihat Evan. Dan baru kali itu ketika Dion ini duduk di bangku SMP, itulah untuk pertama kalinya setelah sekian lama nggak ngelihat Evan, Dion ngelihat Evan ini badannya kurus, ceking banget. Sedangkan Mama Grace, ini memang wajahnya masih seperti dulu, cuman wajah Mama Grace itu juga agak keriput, kelihatan jauh lebih tua dari usianya. Disitulah Dion baru sadar, ternyata seperti inilah orang yang pakai narkoba. Wajah mereka itu kusem, terlihat lebih tua dari usia aslinya. Jadi di situ orang-orang ini bisik-bisik, Mama Grace ketangkep lagi, Mama Grace ketangkep lagi. Seolah-olah mereka nggak percaya, karena kan mereka tahu belakangan Mama Grace ini sudah jual kue dan juga jual baju anak. Dan singkatnya setelah penggerebekan itu, muncul selentingan cerita dari mulut ke mulut. Awalnya cuma beberapa orang yang dengar, nggak lama Dion dan teman-teman ini juga ikut mendengar dari pemilik studio, Mas Arman itu. Mas Arman ini juga cerita juga. Dan orang-orang juga bilang bahwa Evan dan Mama Grace ini itu bukan cuma pemakai narkoba. Mereka juga jualan narkoba dan mereka katanya juga punya hubungan terlarang, hubungan ibu dan anak kandung. Nah, di masa itu Dion jujur belum tahu seperti apa hubungan terlarang yang dimaksud, tapi nggak lama setelah itu dia dapat penjelasan dari salah satu temannya bahwa Mama Grace dan Evan ini sudah sering kali melakukan hubungan seksual layaknya suami istri. Nah, menurut kabar yang beredar, ketika mereka melakukan hal yang nyeleneh itu, awalnya karena pengaruh narkoba. Dan kayaknya mereka itu terlibat semacam ritual pesugihan yang dipandu oleh guru mereka. Tapi guru ini bukan orang biasa, bukan berwujud manusia. Sempat Mama Grace ini ngasih keterangan ke polisi, dan keterangan ini pun bocor kepada warga. Mama Grace bilang bahwa gurunya itu nggak kelihatan, cuma berupa suara, cuma berupa bisikan gaib. Nah, beberapa warga yang sebelumnya pernah ngobrol sama Evan, dia juga mulai cerita. Ternyata Evan ini pernah ngomong sendiri ke warga, kalau dia ini punya guru spiritual, tapi dalam bentuk sosok gaib. Nah, di situ Evan bilang bahwa setiap orang itu bisa kaya dengan cara yang mudah, asal aturannya itu harus dijalankan. Nah, warga ini nggak menyangka bahwa aturan yang dimaksud Evan ini adalah dia harus bersetubuh dengan ibu kandungnya sendiri. Nah, orang-orang nggak tahu siapa yang mengawali ritual sesat ini lebih dulu. Apakah Evan atau Mama Grace lebih dulu yang mulai? Tapi warga juga menduga mungkin Mama Grace dan Evan ini dua-duanya itu dalam pengaruh narkoba dan mabuk parah ketika melakukan hubungan nyeleneh tersebut. Nah, Dion yang baru mendengar kabar itu, dia langsung mual. Meskipun dia sudah nggak tinggal di kampung itu, tapi kayak ada perasaan aneh. Karena Dion kenal dan tahu Mama Grace dan juga Evan ini. Nah, singkatnya setelah kejadian penggebrekan itu, suasana kampung itu memang jadi jauh lebih sepi. Tapi bukan berarti orang-orang di sana itu berani membicarakan sosok Mama Grace seenaknya. Justru sebaliknya, mereka ini nggak mau salah ngomong. Pemilik studio tempat Dion latihan musik itu juga sering ngomongin Mama Grace dan Evan, tapi dia juga nggak mau gegabah dan nggak mau sembarangan kalau ngomong. Dia juga khawatir karena ada keluarga Mama Grace yang bisa mendengar, nanti malah repot jadinya. Dan sejak saat itu, nama Mama Grace ini jadi tabu untuk diomongkan bagi sebagian warga. Ini bukan karena orang-orang menghormati Mama Grace, bukan, tapi lebih kepada karena mereka takut dengan sifat Mama Grace yang temperamen. Nah, Mama Grace ini memang dikenal gampang marah kalau ada orang yang terutama nyenggol urusan pribadinya. Dan kalau sudah marah,
matanya itu selalu melotot, suaranya kenceng. Intinya beberapa tetangga memastikan supaya nggak lagi membicarakan Mama Kris dan Evan, meskipun kondisi Mama Kris dan Evan ini lagi ada di penjara. Ya, mereka intinya untuk ambil aman lah, karena masih ada keluarga-keluarga Mama Kris yang tinggal di kampung itu. Dan beberapa waktu kemudian, Dion dan teman-teman ini pas baru selesai latihan ceritanya, pemilik studio ini datang lagi ke Dion dan teman-teman. Di situ mereka ngobrol di dalam studio. Ya, mereka merasa lebih aman karena di dalam studio itu agak kedap. Jadi ceritanya, 2 hari kemarin, ada seorang tetangga yang tinggal di kampung narkoba itu, beliau ibu-ibu, sebut saja namanya Bu Tati. Tapi Dion nggak pernah kenal dengan Bu Tati ini. Nah, setelah Mama Kris dan juga Evan ini tertangkap polisi, dan kemudian muncul selentingan kabar bahwa Mama Kris dan Evan melakukan hubungan incest itu, Bu Tati ini akhirnya buka suara, dia juga cerita. Bu Tati ini ternyata pernah mengalami kejadian aneh pada waktu beliau ini mau ambil kue kering pesanannya ke Mama Kris. Hari itu, Bu Tati ini datang ke rumah Mama Kris karena sudah janjian mau ambil pesanan kue. Nah, dia ini sudah manggil-manggil Mama Kris dari depan rumah. "Ma, mau ambil kue, Ma." Tapi nggak ada jawaban dari dalam. Dan kebetulan waktu itu pintu rumah Mama Kris ini memang nggak terkunci, jadi agak kebuka sedikit. Jadi Bu Tati kemudian memberanikan diri masuk sambil mengetuk pintu bagian dalam rumah. Jadi pintunya kebuka sedikit, diketuk. Nah, di dalam rumah Mama Kris, suasananya sepi banget. Nah, Bu Tati akhirnya masuk lebih dalam. Pikirnya Bu Tati, mungkin Mama Kris ini ketiduran di kamar. Nah, dia ketuklah pintu kamar, karena posisi kamar Mama Kris ini nggak jauh dari pintu rumah. Hanya tinggal 2 atau 3 langkah lah. Rumahnya karena nggak terlalu besar. Nah, ketika Bu Tati ketuk pintu kamar, beliau ini sambil manggil-manggil, "Mama Kris, ini Bu Tati, Mama Kris, mau ambil kue pesanan saya. Soalnya acaranya setengah jam lagi nih loh." Nah, waktu itu memang Bu Tati ini memang mau persiapan acara arisan di rumah. Jadi dia juga buru-buru ambil kue pesanan. Beberapa detik kemudian, pintu kamar Mama Kris ini kebuka. Mama Kris waktu itu keluar dan posisinya ini coba pakai handuk yang dililit seadanya di tubuhnya. Terus rambutnya itu masih basah. Kulitnya juga terlihat lembab kayak beliau ini habis mandi keringat. Nah, Bu Tati langsung kikuk. Sempet gak enak juga waktu itu. Tapi sebelum sempet Mama Kris ini ngomong apapun, tiba-tiba dari dalam kamar itu, Evan, anak Mama Kris ini keluar dari kamar dengan posisi yang agak berlarian, langsung masuk ke kamar mandi, dan dia ini cuma pakai celana dalam. Bu Tati di situ nggak bisa ngomong apa-apa. Terus Mama Kris juga langsung ambil kue kering pesanan Bu Tuti dan langsung menyerahkan kue itu tanpa ngomong apapun. Jadi kayak kalau bahasa Jawanya kisinan, atau dia sudah terlanjur malu. Nah, Bu Tuti kemudian mengucapkan terima kasih, tapi Mama Kris langsung nutup pintu dan langsung kunci pintu rumahnya tanpa ngomong sepatah kata pun. Dan sesampainya di rumah, Bu Tati ya otomatis langsung cerita ke suaminya. Tapi suaminya ini wanti-wanti supaya jangan sampai cerita ini bocor kemana-mana. Suami Bu Tuti tidak mau keselamatan mereka ini terancam dengan bocornya cerita ini. Nah, barulah setelah beberapa minggu Mama Kris dan Evan ketangkep dan muncul info yang menyatakan bahwa Mama Kris dan Evan sudah sering melakukan hubungan seks incest ibu dan anak itu, barulah Bu Tati menceritakan pengalamannya ini. Dan setelah gosip aneh itu menyebar, kampung ini makin heboh. Mulailah ada warga yang juga jadi saksi. Mereka mulai berani angkat bicara. Nah, pengakuan warga ini, dia pernah melihat dengan mata kepalanya sendiri di suatu malam. Pokoknya warga ini ngelihat Evan itu ngomong-ngomong sendiri, tapi kayak baca-baca mantra. Jadi selama Mama Kris dan Evan di penjara, orang-orang ini nggak lagi sungkan akhirnya ngomongin perilaku menyimpang Mama Kris dan juga Evan yang selama ini memang menyimpang. Ditambah lagi, pada saat itu bersamaan dengan itu, satu persatu dekengan dari Mama Kris ini sudah pergi meninggalkan kampung karena mereka ini takut ketangkep. Karena setiap hari selalu diawasi polisi. Jadi akhirnya satu persatu keluarga Mama Kris yang ada di sana ini mulai keluar dari kampung tersebut. Makanya di situ orang-orang berani membicarakan Mama Kris. Jadi ada info baru yang didengar oleh Dion waktu itu. Mama Kris ini ternyata sering keluar malam-malam sendiri. Terus dia tiba-tiba berdiri di depan rumah, menghadap ke arah langit, terus tangan kanan dan kirinya itu kebuka kayak mau menerima sesuatu. Ini ada yang cerita seperti itu. Nah, Dion jadi keinget dulu ketika dia masih SD, dia pernah memergoki Mama Kris yang seperti ini. Ya kayak melakukan ritual seperti itulah. Nah, cerita inilah yang membuat orang-orang yakin bahwa hal nyeleneh yang dilakukan Mama Kris ini itu bukan karena pengaruh narkoba atau karena dia mabuk.
Ini karena Mama Kris punya perjanjian khusus dengan lelembut, dan ritualnya salah satunya ya memang seperti itu. Dan yang lebih berbahaya lagi adalah guru yang katanya jadi pembisik Mama Kris dan juga Evan untuk melakukan hal tersebut. Ada orang yang menyebut guru yang dimaksud itu ya jin mungkin. Ada yang bilang bukan, itu kodam. Nah, ada lagi yang percaya kalau itu adalah makhluk pesugihan. Yang jelas, sosok yang dimaksud guru oleh Mama Kris dan Evan, ini sosoknya nggak kelihatan. Tapi perintah-perintahnya ini membuat Evan dan Mama Kris itu kehilangan akal sehat. Jadi Dion yang sekarang ini sudah berusia 40 tahun, kalau dia ingat lagi kisah itu, dia cuma bisa geleng-geleng kepala. Dia kayak masih nggak percaya kalau kejadian itu pernah terjadi di kampung lamanya dulu. Nah, beberapa saksi juga pernah cerita kejadian yang membuat merinding. Pernah suatu malam, listrik di kampung itu tiba-tiba mati. Nah, pada saat itu semua orang keluar rumah, mereka bawa senter. Mereka semua ada yang menuju ke gardu, karena biasanya permasalahan listrik ini biasanya terjadi di gardu listriknya. Nah, ketika orang-orang ini keluar, mereka semua tiba-tiba mendengar ada suara ketawanya perempuan, tapi ketawanya itu aneh, kayak suara ketawanya kuntilanak, dan ini suaranya itu berasal dari arah rumah Mama Kris. Nah, ada juga kejadian ketika hujan deras, jadi ceritanya ada seorang pemuda yang waktu itu dia baru pulang kerja, dan pas sampai rumah, orang rumahnya ini nggak ada di rumah. Jadi posisi rumahnya terkunci. Akhirnya dia menuju ke pos ronda. Nah, pos ronda ini kebetulan dekat banget dengan rumahnya Mama Kris. Biasanya ada orang-orang yang nongkrong di situ. Nah, ketika sampai di sana, ternyata nggak ada orang sama sekali. Mungkin karena kondisinya hujan deras waktu itu. Jadi, dia akhirnya duduk-duduk di situ. Dan dia bilang, malam itu, pas posisi hujan deras, dia sempat ngelihat ada bayangan 2 orang tinggi itu berdiri di dalam rumah Mama Kris. Dan itu kelihatan jelas banget. Tapi dia yakin kalau sosok bayangan ini itu bukan manusia. Nah, sosok bayangan-bayangan itu kayak menari-nari pelan, dan gerakannya itu aneh, maju, mundur, dan kepalanya itu nongak ke atas. Seolah-olah dia ini kayak melakukan gerakan sesuatu lah. Nah, si pemuda ini yang waktu itu berada di pos ronda dan ngeliat situasi tersebut, dia itu sampai memejamkan mata. Karena dia ngerasa, dia itu kayak serasa terhipnotis juga. Ketika dia ngelihat pemandangan itu, dia ngerasa dia pengen ikut nari. Padahal juga nggak ada musik di situ, tapi dia pengen ikut nari. Disitulah dia memutuskan untuk nutup matanya karena dia nggak mau terhipnotis. Dan begitu hujan reda, dia langsung balik ke rumahnya dan langsung masuk ke rumahnya. Nah, setelah gosip ini beredar di kampung tersebut, ada kabar yang mengagetkan. Ternyata Evan ini sudah selesai menjalani hukuman, dia sudah bebas, sedangkan Mama Kris posisinya masih di penjara. Warga juga nggak tahu kenapa kok Evan ini bisa keluar. Mungkin ada penjamin yang membuat Evan ini bisa keluar. Atau mungkin Evan tidak terbukti menjual narkoba. Dan singkatnya, ketika Evan kembali dan tinggal di kampung itu, warga mulai resah lagi. Tapi warga masih bersyukur karena gengnya Evan atau keluarga dekat Evan yang lain ini kan sudah nggak lagi tinggal di situ. Jadi Evan benar-benar sendirian tinggal di sana. Nah, ceritanya, Dion itu masih latihan di studio musik. Waktu itu dia lagi sibuk mempersiapkan untuk acara festival band antar pelajar. Jadi hampir 4 kali seminggu dia latihan sama bandnya di studio tersebut. Suatu pagi, Dion dan teman-teman ini datang ke studio untuk latihan rutin. Dan begitu pintu studio ini dibuka, semua ini kaget. Jadi ruangan di studio itu berantakan parah. Kabel-kabel berserakan, beberapa drum itu berjatuhan, bahkan simbal itu ada yang pecah. Dan di situ Dion juga ngelihat mika-mika drum itu sobek, dan salah satu gitar listrik favorit mereka itu tergeletak di pojok dengan kondisi senar yang putus semua. Nah, pemilik studionya, yaitu Mas Arman ini, waktu itu nggak ada di studio. Biasanya memang ketika Dion dan teman-teman latihan di sana, dia langsung latihan, dia langsung masuk tanpa menunggu Mas Arman. Jadi waktu itu mereka bingung, loh ini kok kondisi studio berantakan kayak gini, Mas Arman mana? Nggak lama kemudian Mas Arman ini datang, langsung nyamperin mereka, sambil Mas Arman itu geleng-geleng kepala, dan wajah Mas Arman itu kelihatan ada bekas luka lebam, dan matanya itu juga kelihatan kurang tidur. Disinilah Mas Arman langsung bilang, maaf ya lupa nginfo ke kalian. Tadi malam itu loh gila, aku sendiri ini nggak nyangka kalau bakal kejadian kayak gini. Lah semua anak-anak ini tanya, loh ini kenapa Mas kok studio berantakan kayak gini? Ini loh yang ngobrak-ngabrik studio itu si Evan. Lah semua kaget denger ini. Loh kenapa kok gitu Mas? Akhirnya Mas Arman pun cerita. Jadi semalam sekitar jam 12 malam itu, Mas Arman ini masih ada di studio.
Dia ini lagi beres-beres dan lagi merapikan peralatan karena terakhir kalinya band yang terakhir latihan itu baru saja keluar studio. Nah, tiba-tiba Evan itu teriak-teriak di luar. Dia teriak-teriak itu kayak orang gila. "Weh, bukain pintu, Ma. Bukain pintu. Aku nggak bisa masuk, Ma. Nggak bisa masuk, Ma." Mas Arman ini sempat mikir, waduh, Evan ini mabuk ini pasti. Akhirnya dia bukalah pintu itu. Nah, Mas Arman ini tanya baik-baik ke Evan. "Kamu itu kenapa, Van? Kamu marah-marah itu loh kenapa?" Malah si Evan ini malah nyolot. "Tolol kau itu, bukain pintunya, aku mau ketemu sama Mama Grace, anjing." Nah, menurut keterangan Mas Arman, malam itu mata Evan itu merah banget. Merahnya itu merah banget. Kayak orang yang nggak sadarkan diri. Nah, Mas Arman ini sebenarnya ngasih tahu baik-baik ke Evan. Dia akhirnya mencoba untuk menenangkan Evan. "Van, rumahmu itu nggak di sini, Mama Grace nggak di sini, Van." Tapi Mas Arman sama sekali nggak ngomong kalau Mama Grace ini lagi di penjara. Nah, Evan langsung loncat, bahkan sempat nendang bagian perutnya Mas Arman. Mas Arman yang badannya ini jauh lebih pendek dari Evan, dia langsung jatuh. Evan itu langsung masuk ke studio musik dan Mas Arman nggak bisa lagi menghalau Evan. Terus dari luar studio, Mas Arman dengar suara berisik di dalam studio. Ya, mulai dari barang-barang yang berantakan, dibanting oleh Evan. Ada juga suara simbal ini yang dibanting. Mas Arman itu langsung nggak bisa ngomong apa-apa. Dia nggak bisa membayangkan gimana kondisi barang-barang di dalam studionya. Jadi Evan itu terus teriak-teriak di dalam studio. "Mama Grace, Mama Grace." Nah, Mas Arman jalan pelan ke arah studio. Jadi di pintu studio musik ini kan ada pintu. Di pintu itu ada kaca yang bisa ngelihat ke dalam. Nah, di situ Mas Arman ini ngelihat Evan. Karena dia nggak berani masuk. Jadi yang dilakukan Evan ini, mohon maaf, Evan itu setelah banting-banting barang, drum dijebol dan segala macam, dia itu ambil gitar. Gitar itu dipeluk. Terus dia ciumi gitar itu. Dan mohon maaf, Evan ini sampai sempat buka celananya, sampai dia telanjang. Dan gitar itu diperlakukan seperti seorang perempuan. Disitulah Mas Arman nggak tahan lagi, dia langsung masuk studio. Evan ditarik sebisanya sambil Mas Arman ini terus teriak minta tolong. "Pak, tolong Pak, tolong Pak." Nggak lama kemudian ada dua tukang becak yang biasanya mangkal di depan studio Mas Arman. Mereka langsung bantuin Mas Arman. Jadi pas Evan meluk gitar itu, dia benar-benar terangsang. Dan selalu terucap dari bibirnya, "Mama, Mama Grace, Mama Grace," sambil dia ciumi gitar itu. Dan setelah diangkat oleh 3 orang, Evan pun berhasil dikeluarkan. Nah, begitu di luar studio, ada beberapa warga juga yang ngelihat kejadian ini dan ikut membantu. Singkatnya, Evan ditarik ke salah satu rumah warga, dan di depan rumah warga itu Evan diguyur air terus-terusan, sampai semuanya basah kuyup. Nah, warga di situ sudah benar-benar jengkel, apalagi ketika tahu Evan ini baru saja mengobrak-abrik studionya Mas Arman. Nah, disitulah Dion dan teman-teman ketika mendengar cerita ini, mereka cuma diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Tentu mereka langsung ngecek gitar yang semalam dipakai Evan. Dia tanya, "Loh Mas, gitar yang dipakai Evan kemarin yang mana Mas?" Nah, untung kata Mas Arman, gitarnya ini sudah diganti. Dan gitar yang dipakai Evan kemarin itu ternyata sudah dibawa ke tukang servis karena beberapa bagian itu rusak dan ada yang patah juga. Singkatnya, Dion dan teman-teman ini nggak jadi latihan. Dia bantu Mas Arman untuk beres-beres studio. Jadi di situ Dion ngelihat banyak banget simbal ini yang sobek dan drum itu yang sudah jebol, pokoknya sudah nggak bisa dipakai. Dan setelah kejadian Evan ngamuk di studio itu, suasana kampung lamanya Dion ini berubah drastis. Jadi pokoknya jadwal-jadwal orang-orang yang ngeband di studio itu, ini tiba-tiba batal. Mereka nggak jadi datang ke sana. Mas Arman ini sampai harus menutup studio lebih awal setiap malam karena Mas Arman sendiri juga takut kejadian serupa ini terulang. Dan kabar tentang Evan yang mabuk dan telanjang bulat di studio itu menyebar cepat. Awalnya cuma cerita dari mulut ke mulut, tapi lama-lama ini akhirnya jadi bahan obrolan sampai keluar kampung. Nah, orang-orang yang mendengar ini nggak cuma kaget. Mereka juga merasa ada sesuatu yang nggak wajar di balik tingkah Evan. Dan kira-kira 3 atau 4 hari setelah itu, di sekitaran jam 12 malam, tiba-tiba ada polisi datang lagi ke kampung tersebut, dan di situ operasi besar-besaran ini digelar. Nah, di situ petugas kepolisian ini langsung bergerak cepat menggerebek rumah Evan. Belakangan Mas Arman juga baru tahu ternyata Evan ini dilaporkan bahwa dia sudah berbuat onar dan melakukan perbuatan anarkis di studionya Mas Arman. Mas Arman sendiri nggak pernah tahu siapa yang diam-diam melaporkan Evan. Karena awalnya memang Mas Arman nggak mau masalah ini diperpanjang. Dia anggap itu adalah musibah.
Tapi ternyata ada yang diam-diam melaporkan Evan. Dan setelah Evan dan Mama Grace serta orang-orangnya ini nggak lagi tinggal di kampung itu, situasi itu mulai kondusif. Tapi baru benar-benar bebas narkoba itu di sekitaran tahun 2007 atau 2008. Nah, ini terutama karena peran dari ibu-ibu yang ada di sana yang merubah image kampung narkoba tersebut. Jadi para ibu-ibu PKK itu mulai sering membuat gerakan kebersihan lingkungan. Mereka mendirikan bank sampah, mengadakan pelatihan usaha kecil, bahkan menciptakan kudapan kuliner khas kampung tersebut. Bahkan di masa-masa itu sering jadi langganan masuk koran lokal kampung ini. Nah, sedikit demi sedikit wajah kampung itu mulai berubah. Gang yang dulu disebut gang gelap, itu pada akhirnya jadi kampung terang yang rame dengan tanaman-tanaman hias dan juga lampu jalan yang terang benderang. Studio musik Mas Arman ini yang dulu jadi saksi kegilaan Evan, sampai saat itu kemudian berfungsi lagi dan dipakai oleh anak-anak muda untuk latihan karawitan dan juga latihan musik akustik. Dan banyak juga orang-orang yang sengaja datang dari luar kota untuk berkunjung ke kampung tersebut untuk belajar dari ibu-ibu PKK yang ada di sana. Dan mereka itu belajar tentang cara pengelolaan sampah dan juga usaha kuliner. Nah, beberapa waktu lalu, di usia Dion yang ke-45 tahun, dia ini pernah kembali ke kampung itu. Dia pengen nengok kampungnya. Memang banyak sekali warga itu yang sudah tidak dikenal oleh Dion. Umumnya mereka ini juga warga-warga baru yang tinggal di sana. Tapi Dion di situ melihat banyak sekali perubahan di kampungnya. Bisa dipastikan kampungnya itu sangat berubah total kalau dibanding dengan era yang dulu. Dan dari kisah Evan dan Mama Grace ini, kita belajar banyak hal, teman-teman. Narkoba itu mungkin terlihat seperti pelarian sesaat, tapi sebenarnya ini adalah pintu masuk besar menuju kehancuran. Dan bukan cuma menghancurkan tubuh, tapi juga merusak pikiran dan membuka ruang bagi bisikan-bisikan jahat yang tidak terlihat. Sebenarnya judi pun juga sama. Kita tahu berapa banyak orang yang sengsara karena narkoba dan judi. Apalagi di zaman sekarang, ditambah ramenya pinjol. Nah, kita bisa bayangkan ada orang yang misalnya terjebak judol, judi online, dan ketika mereka ini kehabisan dana untuk main judi online itu, mereka ditawari pinjol atau ditawari pinjaman online. Jadi bisa dibayangkan, sudah dia ini ketagihan judol, terlilit hutang pinjol, jadi makin sengsara lah hidupnya. Dan seolah-olah dalam hal ini, pemerintah itu tutup mata. Janji-janji mereka soal terbukanya 19 juta lapangan kerja ini juga omong kosong. Malah yang di blow up besar-besaran sekarang ini, ya iklan pinjol. Kita lihat iklan pinjol di mana-mana, dan judol ini sama sekali nggak tersentuh. Jadi seolah rakyat itu sengaja dibuat sengsara dengan lingkaran ini. Lapangan kerja sengaja dibuat sempit, banyak PHK di mana-mana. Hal inilah yang membuat banyak orang kepepet, dan akhirnya mereka ini coba cari cara mencari uang dengan cara instan. Ya mereka nyobain judol. Nah, ketika uang untuk main judol ini habis, ditawarilah pinjol. Akhirnya terjebaklah utang pinjol. Jadi teman-teman jangan mau terjebak dengan tipu daya ini. Narkoba, judol, pinjol, ini semua wahana permainan. Dan ada yang bermain di belakangnya. Jadi jangan tertipu. Baiknya kita bijak dalam sesuatu. Kalau mau melakukan sesuatu yang haram, ingat. Ada keluarga yang harus kita hidupi dari uang halal. Karena kita harus tahu, setiap suap uang haram yang masuk ke keluarga kita, ini akan jadi senjata bagi keluarga kita sendiri. Uang haram yang menyatu dengan darah, ini akan menjadikan istri kita ini sering melawan dan membantah. Naudzubillah. Uang haram yang masuk ke tubuh anak-anak kalian ini akan menjadikan anak-anak kita bodoh dan susah dalam berpikir, atau minimal, dia akan jadi anak bandel. Naudzubillah. Dan kalau hal ini terjadi, ingat, hidup dengan uang haram itu akan terasa hampa. Nggak tenang. Selalu kepikiran setiap saat. Dan uang haram itu akan cepat habis untuk hal-hal yang haram juga. Karena yang haram ini nggak akan jodoh dengan sesuatu yang halal. Dan teman-teman, di kehidupan yang serba susah ini, di negara yang serba carut-marut ini, yuk kita sama-sama mengingatkan. Tetap semangat dalam menjalani hidup, tetaplah lurus, jangan noleh kanan kiri, ingat ada keluarga di rumah yang selalu membutuhkan kita. Dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan pelajaran. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Sekali lagi mohon maaf jika ada pernyataan saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.